Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Widget Trading pagi hari ini, hari Sabtu 3 Agustus 2024. Di pekan ini kita akan coba mengevaluasi dari yang kita sudah lakukan, terutama hari kemarin ya, tadi malam hingga ditutup dalam satu hari ya. Kemudian di weekly juga penutupan untuk pagi hari tadi ya. Kita akan memulai dari beberapa pair utama yang kita analisakan, kemudian kita bisa banyak belajar dari pengalaman, kita bisa belajar banyak dari yang sudah kita jalani. Untuk apa? Untuk koreksi, perbaikan kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Baik, tidak berlama kita akan memetakan, kita akan mengevaluasi dan nanti kita akan lihat bagaimana potensi hari Senin esok. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Widget Trading, baru bergabung di Widget Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak teman yang teredukasi, sehingga mencegah mereka yang tidak memahami, tidak menguasai, kemudian dengan serta-merta hanya mengikuti ajakan yang tidak tahu secara detailnya seperti apa dalam industri trading ini. Terima kasih teman-teman semuanya, masih kita di akhir pekan ini ya. Bagi teman-teman yang hari ini menikmati liburan, kita sampaikan selamat menikmati hari-hari bersama keluarga. Bagi teman-teman yang masih fokus di trading, di mungkin kripto ya, semoga hari ini juga bisa mendapat tambahan lebih baik lagi untuk profitnya. Kita mulai dari XAU dulu. Satu hari kemarin kita perkirakan emas akan menguat, tetapi di awal sekali lagi kita perkirakan emas akan melemah ya. Kita perkirakan emas ini akan melemah. Ini tanda panah yang kita tandai. Sebenarnya fokus kita adalah sell. Tetapi tentu ada area yang kita tandai. Area penting itu adalah untuk menguji kekuatan. Dan kita bisa manfaatkan hingga di titik yang menjadi area pentingnya. Nah, ketika potensi bergerak turun, kita juga tidak serta-merta menempatkan posisi sell di atas ya. Kita lebih menunggu, lebih bersabar menunggu hingga betul-betul ada tingkat probabilitas yang tinggi. Bagaimana cara membacanya? Step by step kita bisa sesuaikan dengan trading plan masing-masing, dengan aturan masing-masing. Nah, dalam hal ini saya menandai tanda warna kuning adalah area penting di sisi bawah, sehingga saya akan menempatkan posisi sell itu lebih rendah di sana dengan target yang tentu juga masih realistis, sekalipun dia akan memantul kembali ke atas. Di posisi awal selnya di 2433.68 dengan target yang terdekat 2417.18. Jika memantul hingga berada di area resisten lagi, maka akan berpeluang kembali bergerak turun ya. Kita tandai maksimal kalau turun berada di 2400. Melihat dari sisi histori ya, kenapa kita menempatkan di area itu. Kemudian simulasi yang kedua, ketika dia bergerak turun tetapi tidak bisa menembus atau lebih tinggi, lebih rendah dari support di sini yang warna kuning pertama, maka berpeluang akan kembali memantul ya. Bahkan kita bisa tandai di sini untuk buy-nya kalau dia ternyata turun sampai di sini. Kenyataannya dia tidak sampai turun. Nah, bahkan dari mulai penolakan ini kemudian lanjut hijau. Kemarin masih belum terbentuk ke kanan, belum banyak terbentuk. Kita curi start dulu dengan buy di 2453 dengan target terdekat di 2462. Berada di mana itu? Berada di area resistennya. Kemudian jika ini break lagi, maka kita akan targetkan kembali lebih tinggi, yakni di 2470.01. Sekalipun ada news, kita perkirakan kalaupun naik berada maksimal di 2481
Dan ketika dia bergerak turun maksimal di 2400. Kalau kita amati, naik dan turunnya tidak akan jauh dari sana. Karena seperti inilah perputaran pasar-pasar besar itu rata-rata. Ya, kalaupun dia bergerak lebih, biasanya tidak terlalu jauh ya. Perhatikan dari sisi buy, kita kemarin di awal sudah dapat dari target yang pertama ya. Target pertama sudah dilewati bahkan maksimum. Sekalipun setelah retest kemudian bergerak naik, ya mungkin sebagian teman sudah exit duluan, dan kita ingatkan memang sudah lebih dari cukup, ini satu target aja udah 800-an ya, apalagi lebih sampai di puncaknya. Selama tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka masih dia akan bergerak naik. Ada tanda pembalikan tapi tidak terkonfirmasi atau belum kuat, maka juga sama berpeluang kembali memantul ke atas. Nah, selanjutnya ada news kemarin, tadi malam ada news yang berpeluang di warna hijau di sini ya. Ada news di sini tadi malam, ada NFP sempat bergerak turun, kemudian akhirnya naik lagi ya. Mohon maaf, ini ada pekerja yang mengerjakan beberapa kondisi rumah ya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi ya. Kita coba lihat ya, ini news tadi malam, flash newsnya langsung melesat, bergerak kecil ke bawah kemudian melesat ke atas sehingga di 2477 setelahnya terhenti, kemudian mulai ditolak dan pada akhirnya dikembalikan di kondisi bearish yang sangat signifikan, bahkan sampai menyentuh posisi sell yang di bawah atau bahkan break dari support yang kita tandai, kemudian mencoba kembali tetapi gagal. Sehingga dengan demikian walaupun di sumbunya setidaknya dua-duanya dapat ya. Ini dari XAU ya. Dari euro kita lihat, euro kita perkirakan memang langsung naik, kita perkirakan naik, tetapi kita uji di sini. Sebagai area ujinya kita tempatkan area resisten di kisaran ya, di kisaran 1.08330. Target setidaknya kita sudah sampai di yang kedua ya. Kalaupun ternyata bergerak naik ya sudah, mungkin ada sebagian yang masih mengikuti, ada sebagian yang sudah close dengan target yang sudah lebih dari cukup. Di posisi pound sterling kemarin kita hampir juga samakan dengan euro ya. Di pound sterling kita samakan dengan euro, potensinya bergerak turun sebenarnya ya. Tetapi sekali lagi kita juga menandai dengan area orange di atas di bawah ya, sehingga sell-nya kita tempatkan di bawah itu ya, mengindikasikan kekuatan seller sudah lebih dari cukup untuk dia terus bergerak turun. Tetapi kenyataannya hanya sampai di supportnya di sini, kemudian memantul, dan posisi buy kita tempatkan di 1.27306 dengan target yang terdekat berada di resisten. Resisten pertama dilewati, bahkan langsung menyentuh di target berikutnya atau di area retracement-nya. Ya, selama berada di itu tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka masih berpeluang lanjut sampai berada di resisten berikutnya. Kita tidak menandai area maksimumnya, cukup dengan target, dua target sekaligus sudah terpenuhi, sudah lebih dari cukup ya. Dari ketiganya semuanya maksimum ya, tidak ada recovery sama sekali. Baik, itu yang bisa kita sampaikan untuk reviewnya dari hari kemarin sampai tadi malam. Ada news NFP-nya, tidak ada signifikan sebenarnya, cuma setelahnya pasca news baru ada reaksi pasar. Nah, kita coba untuk melihat di Bitcoin ya. Bitcoin beberapa hari terakhir sempat anjlok ya. Hari ini apakah akan berlanjut turun? Kita akan coba lihat. Nah, di time frame daily ini masih momentum bearish ya, momentum bearish. Sehingga ada peluang kembali akan bergerak turun ya. Di time frame H4, di H4 sudah mulai akan bergerak naik. Kemudian di H1 ya, H1 juga akan bergerak naik lagi. Sehingga
simulasinya kira-kira akan seperti ini ya. Naik, koreksi, kemudian turun lagi. Nah, bahkan turunnya bisa seperti ini, kemudian bisa kembali naik lagi. Nah, kita menempatkan posisi nanti, kita bisa menempatkan buy di sana. Ya, kita bisa tempatkan buy di situ. Kemudian dengan targetnya, kira-kira di mana targetnya? Nah, kira-kira di puncaknya di situ ya. Ya, buy-nya di 62001.55 dengan target di situ ya. Nah, targetnya taruh situ nanti. Targetnya di situ, silakan harganya dicek di sebelah kanan. Kemudian berikutnya jika masih kuat kita targetkan di 64084. Sementara di sisi bawah kalau kita nanti lihat ternyata tidak mampu bergerak naik sampai di resisten atau retracementnya, di situ ada area resisten. Kemudian kita bisa manfaatkan setelah nanti ada bearish yang signifikan bahkan lebih rendah dari sumbunya. Kita bisa menempatkan sell di situ di 60194 dengan targetnya dengan target yang terdekat nanti di 59 ya. Dengan target di 59 berapa ini ya? Kita cek dulu. Ya, 59147. Selnya di 60194 dan targetnya 59147. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sambil menikmati liburan akhir pekan. Nah, mungkin ada sebagian yang mau menambahkan. Silahkan nanti sesuaikan dengan style masing-masing. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan hari Senin lebih segar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.